Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kali ini akan membahas salah satu soal persamaan garis singgung lingkaran. Soalnya salah satu persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 2x min 19 sama dengan 0, y-nya tidak ada. Yang ditarik dari titik 1,6 akan memotong sumbu y di titik berapa? Oke, langkah pertama kita cari pusat dan jari-jari. Ini dulu ya, kita cari A-nya dulu. A itu adalah koefisien X dari persamaan lingkaran, berarti 2. Kemudian B-nya nggak ada. Koefisien dari Y di persamaan lingkaran nggak ada, berarti 0. Dan C adalah koefisien konstanta di persamaan lingkaran, ini min 19. Oke. Kemudian pusat itu adalah min setengah A, min setengah B. Itu ya. Maka kita dapatkan pusatnya itu di min setengah kali 2, berarti min 1, min setengah dikalikan 0, 0. Berarti pusatnya di min 1,0. Biasanya kita sebut ini A dan B. Pusatnya itu A, B. A kecil dan B kecil. Ya. A-nya min 1, B-nya 0. Kemudian kita cari juga jari-jari R. Jari-jari rumusnya adalah A kuadrat plus B kuadrat min C. C-nya C besar. Jadi R sama dengan akar dari A kuadrat min 1 dikuadratkan 1 ditambah 0 dikuadratkan 0 dikurangi yaitu 19. Itu hasilnya R sama dengan akar dari 20. Oke, berarti kita punya lingkarannya, pusatnya di minus 1,0, jari-jarinya 20. Untuk membantu penyelesaian soal, kita buatkan sketsa gambarnya, gambar lingkarannya. Sumbu X, nih sumbu Y. Pusat lingkaran di min 1,0, min 1,0, misalkan di sini min 1,0. Di sini titik pusatnya. Dan dia berjari-jari 20, berjari-jari 20. Akar 20, maaf. Akar 20 ya kita perkirakan saja lah. Kira-kira misalkan di sini. Oke, lingkarannya seperti itu. Kemudian ya jari-jarinya ke 20. Kemudian ada titik T 1,6, titik T 1,6. X-nya 1 dan Y-nya 6. Di sini. 6 sini. Bisa di sini titik T. Titik T 1,6. Dari 1,6 ditarik garis yang menyinggung lingkaran. Berarti ke sini. Garisnya tuh. Dan ke sini kan. Satu lagi. Sini, satu lagi sini. Nah, gitu. Ini lanjutin ke atas. Itu ya, nanti kedua garis singgung tersebut akan menyinggung lingkaran di titik sini dan di titik sini. Itu ya, kita beri saja ini titiknya adalah titik P, ini adalah titik G. Nah, kita akan mencari nih persamaan garis singgung itu, gitu ya. Persamaan garis singgung lingkaran biasanya kita sebut PGSL, gitu ya. Nah, kita misalkan, misal persamaan garis singgung lingkaran tersebut atau PGSL, kita sebut PGSL-nya adalah Y sama dengan MX plus C. Dan kita tahu dia melewati titik 1,6, melewati 1,6. Artinya dia X-nya 1, Y-nya 6. X-nya 1 dan Y sama dengan 6. Nah, nilai X dan Y ini kita substitusi ke persamaan garis tersebut. Berarti 6 sama dengan M kali 1 ditambah C. Sehingga kita dapatkan M itu sama dengan 6 min C. Nah, kita substitusin lagi nih. Maka kita dapatkan, maka PGSL-nya adalah Y sama dengan MX. M-nya kita ganti dengan 6 min C X ditambah dengan C. Gitu ya.
biasanya sih gampangnya kalau dalam persamaan lingkaran, nah, y-nya dipindahin boleh dong, ditulis seperti ini. 6 min x, 6 min c, maaf, 6 min c, x, y-nya pindah, min y, ditambah c, ini sama dengan 0. Boleh ya, kita tulis seperti ini. Itu ya. Oke, kemudian berikutnya adalah kita akan gunakan ini. Jadi jarak antara pusat lingkaran tuh P min 1,0 ke PGSL ke persamaan garis singgung lingkaran PGSL gitu ya, sama dengan jari-jari R. Sama dengan berapa jari-jarinya R-nya? Sama dengan akar 20. Berarti jarak dari pusat min 1,0 ke PGSL ini adalah akar 20. Maka kita gunakan rumus jarak antara titik dengan garis. Jaraknya kan R ya. Nah, kita tahu di pembahasan sebelumnya sudah kita bahas juga ini, jarak antara titik dengan garis cukup disubstitusi P ini kita substitusi ke persamaan garisnya. X-nya min 1, Y-nya 0. Kita masukin jadi 6 min C dikali X. X-nya min 1 dikurangi Y, Y-nya 0 ditambah C per akar dari, nah akar dari apa? Akar dari koefisien X dari persamaan garis ini ya, 6 min C. 6 min C kuadrat ditambah koefisien dari Y persamaan garisnya, 1 kuadrat gitu ya. Ini kasih harga mutlak karena tidak ada yang negatif, jarak itu sama dengan akar 20. Itu selanjutnya yang atas bagian atas kita proses 6 min C dikali min 1 berarti min 6 ditambah C lagi per yang bawah dalam akar kita kuadratin, 6 min C kita kuadratin, hasilnya 36 min 12C plus C kuadrat tambah 1 sama dengan akar 20, dan ini masih ada harga mutlak. Supaya harga mutlaknya hilang dan kemudian akar 20 nya hilang, kita kuadratkan ini. Kita kuadratkan gitu ya. Kuadratkan, jelek tulisannya ya. Dikuadratkan ruas kiri atau jumlahan dulu deh, yang dalam kita jumlahkan dulu jadi C tambah C 2C ya, 2C min 6, 2 nya dikeluarin, 2 kurung C min 3 berarti ya. Ini langsung nih gitu ya. Kita kuadratkan, hilang harga mutlaknya boleh. Kemudian yang di dalam akar nih, di dalam akar kita kuadratkan berarti hilang akarnya, kita dapatkan berarti C kuadratnya taruh di depan, min 12C tambah 37. Ini ada yang dilewat satu langkah, gak apa-apa ya. Ini akar 20 dikuadratkan 20 itu ya. Ini dari sini jadi ini gitu. Oke, yang atas kita kuadratin, hasilnya adalah 4 kali C min 3 kita kuadratkan C kuadrat min 6C plus 9 kita bagi dengan C kuadrat min 12C tambah 37 sama dengan 20, itu adalah 4 kali 5. Dan kita boleh mencoret 4-nya. Gitu ya. Ini kita kali silang ke sini. Yang bagian ini kita kali silang ke 5. Gitu ya, kita dapatkan. Berarti sekarang kita dapatkan C kuadrat min 6C tambah 9 itu sama dengan 5 kali C kuadrat, 5C kuadrat min 60C tambah 5 kali 37 itu 185. Wow, apa itu 100? Wow. Oke ya, ini gangguan teknis ini, hapus ya dikit ya. Oke, ke bawahin aja ya habisnya ya, maaf ya. Oke, sip.
plus berapa tadi? 185. Ih, muncul lagi dia. Itu ya. Nah, ini ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan. 5C kuadrat jadi 4C kuadrat min 60 ini plus 6 jadi min 54C. 185 kurangi 9 plus 176 sama dengan 0. Ini bisa kita bagi dengan 2. Jadi 2C kuadrat min 27C plus 88 sama dengan 0. Karena nggak cukup, kita pindah ke page 2. Saya tulis lagi tadi, kita dapatkan 2C kuadrat min 27C plus 88 sama dengan 0. Apakah ini bisa difaktorkan? Tampaknya bisa. 2C C gitu ya. 88 ini 11 kalikan 8. 11 di sini, 8 di sini. Sama dengan 0. Berarti kita dapatkan 2 nilai C. C sama dengan 11/2 atau C sama dengan 8. Gitu ya. Nah, sebenarnya sini kita nggak perlu sih nyari persamaan garis singgungnya, karena yang ditanya adalah titik potong dengan sumbu Y. Berarti cari nih titik di sini dan titik di sini, gitu ya. Titik potong dengan sumbu Y. Nah, kita tahu bahwa tipot itu titik potong ya. Tipot dengan sumbu Y terjadi jika X-nya sama dengan 0. Dan kita punya PGSL yang tadi kita misalkan adalah Y sama dengan MX plus C. Karena memotong sumbu Y berarti X-nya 0, sehingga kita dapatkan Y sama dengan M kali 0 plus C. Jadi Y-nya sama dengan C, dimana C-nya nanti ada 2, yaitu 11/2 dan 8. Gitu ya. Dari sini berarti titik potongnya adalah 0,11/2 dan ini 0,8. Dan ternyata di opsinya adalah yang ada 0,8. Jawabannya adalah baik. Terima kasih. Sampai sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.